Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Riklatul Rohaniyah Auliyaul Ishaq Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, bidini, buat dunia, wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Suratul Balad makiyatun isruna ayatan. Suratul Balad namanya surat Al-Balad. Balad itu negara. Baldatun thayyibatun walaupun gopur balad. Balada baldatun negeri, artinya negara. Makiyatun termasuk golongan surat makiyah. Isruna ayatan, jumlah ayatnya ada 20 ayat. Kita bacakan satu persatu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Enggak ada panjang ya. Ini agak panjang, panjangnya bukan panjang-panjang banget, 4. Ada mat ketemu, ada fathah, ada mat ketemu hamzah. Alif kan fathah ketemu alif kan mat, tanda panjang, ketemu hamzah, ketemu alif. Ya, mat tanda panjang ketemu alif, panjangnya 4. La uqsimu, ya, artinya aku benar-benar bersumpah. Ya, aku ini adalah aku Allah. Allah benar-benar bersumpah. La uqsimu, benar-benar aku bersumpah. Bihadzal baladi, ada itu ini. Bihadzal baladi, dengan ini negeri, dengan negeri ini. Kalau nyebut ini itu jauh apa dekat? Ini
Kalau itu begitu nunjuknya ya. Ini begitu pada enggak? Mesti kalau ini dekat apa jauh? Jadi dekat banget kalau itu. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Jangan bayangin negeri mana. Pada waktu itu ditafsirkan yang dimaksud negeri Mekah. Karena ini ayatnya ayat surat Makkiyah. Turunnya di Mekah. Karena Nabi belum hijrah. Ayo makatan. Tapi mana habisnya kan dekat banget. Kalau Allah itu lebih dekat dari orang leher. Ketika mengatakan ini gimana ini? Ya? Gimana itu? Aku bersumpah, benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Itu nunjuknya gitu lebih dekat dari orang leher ini kalau adanya. Dia negeri mana ini? Nantilah yang begitu ya. Pokoknya dengan negeri Mekah itu aja maksudnya ya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta dan sedangkan kamu dekat kan? Kalau dibilang kamu ini berhadapan apa tidak? Berhadapan. Jadi Allah berkata begitu itu dalam jarak yang jauh. Berhadap-hadap. Ini wajah itu wajah. Wa anta ilun. Dan sedangkan engkau berada tinggal. Ya. Tidak begitu. Alalun. Bihadal balad bertempat di negeri ini, dan sedangkan kamu bertempat di negeri ini. Keren ini bahasa. Cuman waktu itu bahasa ininya sedangkan kamu tinggal di negeri Mekah ini. Kalau bicara begitu tempatnya lebih dekat dari orang leher. Coba bayangin ya. Ini anta dulu jalan barat. Wa walidin, dan aku benar-benar bersumpah demi bapak, bapak. Artinya bapaknya para manusia. Nabi Adam. Demi Nabi Adam. Apa hubungannya negara dengan Nabi Adam? Wama walada, dan anak-anak keturunannya. Duriyatihi, yaitu anak cucu turunannya, duriyahnya. Jadi dari 3 ayat ini bisa dipahami, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa antafilum bihadzal balad, dan sedangkan kamu bertempat tinggal di negeri ini. Oke ya. Wa walidin wa mawalad, dan aku juga benar-benar bersumpah kepada bapaknya manusia yaitu Adam, wa walada, dan juga anak-anak keturunannya. Oke ya, pakai sumpah ya. 2 ya. Negeri, kemudian negeri di mana kamu tinggal, bapaknya para manusia, dan anak keturunannya. Adam dan anak keturunannya. Tujuannya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sungguh-sungguh, benar-benar asal ada laqad itu loh, nggak main-main gitu ya.
Sungguh-sungguh benar-benar kolakna, aku telah menciptakan al-insana, manusia itu fi kabadi, dalam keadaan susah payah. Susah nasobin wasidatin, susah payah, susah payah apa yang ada keterangan jawabnya. Di kabar nasobin wasidatin yuka bidu masuk ibad dunia wasada idal akhirat. Sungguh benar-benar aku menciptakan manusia itu fikabadin, berada dalam keadaan susah payah. Susah payah kenapa? Ya payah nasobin wasidatin, dan susah, payah dan susah. Yuka bidu masuk ibad dunia, ia menahan masuk ibad dunia, lantakan dunia, masuk itu wasajai dal akhirat, dan kepayahan akhirat. Jadi manusia susah payah karena apa? Dia selalu susah untuk mengeluarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya masuk ibadah susah payah. Kalau untuk urusan dunia dia juga susah. Sementara wasada idal akhirat, dan dia kepayahan juga kalau menuju akhirat. Urusan dunia juga dia susah, urusan akhirat juga tambah payah. Nah itu maksudnya itu. Nah nanti akan dibahas di sini. Ayat sibu alai yakdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka alai yakdiru, bahwa tiada seorang pun yang berkuasa alaihi atasnya ahadun seorang pun. Wallahu qadirun alaihi, sedangkan Allah itu yang kuasa atasnya. Jadi dulu ada orang namanya Asud ya, bin Kalba. Itu orangnya kuat gagah, kuat perkasa, dan menangan. Terus pokoknya preman banget lah, buat gak ada ngalahin. Pernah diseret orang 10 itu nggak kuat. Sampai alatnya dulu dari kulit yang buat nyeret, sampai pada robek-robek. Dia menyangka dia yang paling kuat. Dia menyangka dia orang yang paling kuat. Gitu ya. Jadi asibu aliyahillah aliyahad. Mereka menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia, mengatai dia. Padahal Allah mampu mengatai dia. Akhirnya yaqulu ahlaku malal badah. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Nabi Muhammad, malal lubada, dengan harta yang banyak, aikasiron ba'bu ala ba'din, bagiannya atas bagian yang lainnya. Dia orang yang kuat, bahwa hartanya banyak, dan dia selalu membantu orang-orang yang memusuhi Nabi. Pokoknya kamu perlu biaya berapa aja, tak kasih. Yang penting hentikan dakwahnya Muhammad. Kalau bisa pengajiannya itu kubari. Katanya gue zaman dulu aku karena kalau Allah yang dikira nggak ada yang mampu mengalahkan dia. Allah sangat kuasa, dan dikira Allah nggak tahu.
berapa sih uang harta yang dikorbankan, ya kan? Mereka sudah mengorbankan hartanya yang banyak, padahal Allah tahu baru berapa sih yang kamu keluarkan. Sudah mengatakan harta saya banyak yang saya korbankan untuk membantu orang-orang yang musuhi Nabi Muhammad. Itu hebat itu. Dia katakan begitu. Ya dulu ahlaku malah badan. Dia mengatakan aku telah menghabiskan hartaku yang banyak untuk orang-orang yang memusuhi Muhammad. Ayasifu alam yarahu ahad. Dia menyangka apa yang dilakukan itu tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Kira aku begitu, ngaku dikira, padahal Allah melihat. Allah melihat. Dia ngaku telah begini begitu. Tidak perlu begitu. Dikira orang nggak melihat, kan? Orang nggak lihat. Dia ngomong apa aja, dia nggak tahu ini. Dia mau orang nggak tahu, dikira Allah nggak tahu. Harusnya jangan berpikir gitu, orang nggak ada yang tahu ini kan. Banyak orang membuat tipu daya gitu. Kadang-kadang cuma datang, padahal yang dinyumbangnya cuma berapa. Ngomong sama orang-orang, saya menyumbang habis bagusan, habis banyak. Nah dipikir orang nggak pada tahu, tahu nggak ada tahu. Tapi kan Allah juga tetap tahu. Makanya di ayat ini lanjutannya Allah katakan begini. Ayatifu alayya alam yarahu ahad. Dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kiranya. Berapa sih yang digunakan gitu. Akhirnya Allah mengajak berpikir. Jadi Allah itu senang ngajak berpikir supaya cerdas. Jangan olah pikir. Ayo coba gunakan pikirmu ya, kita olah. Alam naj'alahu ainain. Bukankah aku telah menjadikan lahu untuk orang-orang, untuk manusia itu ainain, dua mata. Yang menurut ukuran manusia menjadikan mata itu sangat susah. Dan menurut ukuran manusia, mata adalah merupakan sesuatu yang indah dan berharga. Dan dengan mata orang bisa melihat. Kalau dia bilang nggak ada seorang pun yang melihat, ya anggapan dia. Yang nggak ada orang yang tahu. Bukan karena Allah sudah menjadikan ini manusia itu dua mata, dan dengan dua mata itu orang bisa melihat. Harganya mahal karena tidak. Lu sama pengen punya banyak yang mau lebaran, saya mungkin bisa jadi perantara. Kira-kira untuk bulan lebaran butuh uang berapa juta? Nah, jadi kalau itu mata udah nggak usah dikeringin dulu lah, nggak usah dijemur dulu, nggak usah lah. Mau dijual berapa matanya? Mendingan disebut lah 10 juta, butuh 2 juta. Berapa juta? Itu kok ngaku melarat sih loh, itu kok senang milih gaji miskin nih loh. 10 juta nggak dapat, nggak usah dijemur, nggak usah dicongkel, digowo nih. 100 juta mau dikasih, kok juta ngapain? Kok ngaku miskin ini loh, bisa melihat. Kirumnya bangir, kirumnya pesek, ini gemoy, ya kan? Ini kerempet, kan gimana? Tidak mereka begini. Bantang ini anu, ini manis. Coba. Ini baru 2 ini ya, 10 juta nggak dapat kan? Nggak dapat. Itu kamu minta 20. Ya. Enggak, no. Jadi juga. Mama masih mau ngaku melarat? Enggak. Umumnya orang kita itu senang dianggap miskin. Daftar bansos antri. Saya itu punya pengalaman tiap tahun. Saya itu tiap tahun bayar
tetap dong nggak. Walaupun saya puasa, buat apa buat saya? Kenapa manfaat kan? Jangan dari puasa saya. Kan banyak ustaz-ustaz kiai-kiai itu kan banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya lapar sama haus doang. Nah itu yang saya jaga. Cuma saya mengandalkan puasa saya, cuma dapat lapar sama haus. Buat saya ada nggak manfaat, apalagi buat orang lain. Tapi kalau saya mau mengeluarkan kerja, betul nggak? Saya nggak berpikir usaha atau tidak diterima itu nggak ada urusan. Ini urusan saya dengan Tuhan. Ya kan? Setidaknya manfaat lah, bisa membantu meringankan beban kebutuhan pokok yaitu makan, walaupun hanya seberapa, tapi kan manfaat. Timbangannya aku kosong nggak manfaat buat diri saya. Cuma dapatnya lapar mau jual, aku boro-boro orang lain. Walaupun kosong, bayar pegang, apa sih salahnya? Kadang nggak itu kan, ya syukur banyak puasa usaha. Iya benar. Dan manfaatnya jelas. Dan pahalanya kosong, nggak jelas. Pahalanya nggak jelas. Ayo, nah, nggak ada di dalam pengalaman. Ketika dibagi-bagi, saya tahu orang rumahnya bagus, benar. Serumah itu bekerja semua gajinya gede-gede. Itu kalau hitung UMR itu, uang tahunnya baru 1 juta tiap bulan. Mulu itu bilang kita bagi-bagi kan itu dibagi kelewatan orang kelewatan. Kita juga memuliakan dia. Terus orang dibagi-bagi, gua kagak dibagi sama warkop. Beda. Kok seneng menjaga miskin loh. Ini anggota-anggota ini sampai miskin loh, miskin belum ngekei, belum ngalah. Itu jangan jarang. Jadi orang sekarang itu lebih senang dianggap miskin. Mau bagian aku enggak. Makanya petugas ini serba salah. Enggak. Tetapi demi keabsahan ibadah, petugas amil ini, zakat itu harus bijaksana. Kalau mau untuk jeli lah, begini ngomong sing ngono kae, jangan pakai zakat. Loh, zakat itu ketentuannya dalam Al-Quran, Allah yang menentukan, kita nggak bisa menentukan sendiri. Dia harus sampai pada mustahil baru zakatnya. Sekarang itu zakat sahnya kan kalau sudah nyampe ke mustahil. Kalau baru nyampe ke panitia kan panitia bukan mustahil. Panitia itu wakil muzaki, mewakili muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada mustahil. Dia bukan mustahil. Mbak Min mewakilkan saya, ini Pak saya wakil biar zakat Pak. Hanya wakil saya. Bukan mustahil. Udah nyampe belum ini Jakarta? Udah nyampe belum? Belum, baru wakil kok. Dari dipanggil wakil nggih? Halo. Kayak gini, dipanggil karo wakil nggih? Berarti bisa tadi sampai kan sampai mustahil. Terima, bisa diterima nggak? Hati-hati. Hanya kalau ketemu itu dalam rangka toleransi, udah cari kan nanti ada infak. Jadi infak ada. Jangan diambilkan dari zakat. Dia nggak miskin kok, dia nggak fakir kok. Dia juga bukan mualaf, dia bukan amilin, dia bukan sabilillah, dia bukan rikob, dia bukan budak yang harus dimerdekakan. Ya, dia bukan gorim. Orang diutang, ya, nah ini harus dilakukan. Jadi harus jeli ini. Saya setiap tahun seperti ngomongnya begini, ya, dipercaya kamu harus percaya kamu, ya senang kamu, nggak senang kamu. Tapi kan kalau zakat pas. Jadi umumnya kita dianggap, padahal kak. Karena kalau benar
Terdampak-dampaknya kita nggak punya uang itu. HP ini Android loh. Iku kalau tanya Pak Prapol, kira-kira HP ku yang paling murah kan ini kan HP itu HP itu HP Cino, Infinix. Para mereknya orang dari itu. Infinix paling murah nih. Kira-kira nggak ngetain jono beras yang Pak Prapol itu mulai berapa liter? Tahu. Itu kira-kira lebih nggak untuk saya makan sehari ini? Amerika udah kaya kalau kita punya kebutuhan pokok hari ini tercukupi masih ada sisa. Kita sudah kaya. Ya kan? Jadi ada dua fakir sehingga dia nggak hutang. Makanya ketika kita hari ini yang dimakan masih ada, kemudian cukup untuk kita muzaki. Wajib berarti kan? Ya benar. Nah iya. Jangan presiden jangan apa itu, syukurnya masih kurang. Itu begitu. Makanya kan Allah sampai ngajar kita, ayo pola pikirlah. Rasulullah, kita harus bersyukur, kemudian sabar lah. Bukan tidak, oh itu belum waktunya. Yang gitu loh, dan itu kan tidak. Doa sampean itu semua udah dikabul. Coba sampai buktikan, ojo ndonga wis sak lawase. Dikabul. Orang tua kita juga dulu kan doa. Kita ini kakian ngatur Gusti Allah. Mengatasnamakan pakai nama Allah untuk kepentingan hawa nafsu. Coba deh sampai akan nyebut Allahumma, ujung-ujungnya kepentingan ya. Ya. Allahumma firri dunubi wahab li ujung-ujungnya kan wahab li apa? Pulusan. Apa akhirnya Allah bukan mau diperhatikan doang untuk kepentingan pulusan. Pokoknya apa yang nyebut Allah malah yang kepentingan. Jadi nama Allah itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsu. Karena orang-orang tua kita nggak mau menyebut nama Allah itu. Karena apa? Takut nanti kalau dari saat udah mulai disebut namanya, mending digunakan untuk alat kepentingan. Halo? Wah, udah, itu jangan dulu. Tetap kita dikabul, rezeki kita tetap nyampe. Makanya Allah ngajar kita ngolah pikir, kurang apa sih kamu itu? Ya kan? Alam najil Allahu ainain. Bukankah aku telah menjadikan untuk tidak dua mata? Semua orang dijadikan dua mata. Masa dianggap nggak ada orang lihat? Ini mata semua bisa ngelihat. Ini orang yang merasa hebat tadi, dia anggap dia ngomong begitu nggak ada yang tahu. Dia anggap dia berbuat begitu, dia anggap nggak ada orang yang lihat. Allah lihat, kenapa kamu nggak lihat itu semua? Aku berikan mata untuk bisa melihat, untuk bisa memandang. Kok bilang nggak? Dia menganggap orang itu nggak ada yang lihat. Terima kasih. Indah sekali ini. Tur harganya. Kalau saya berdua duit cepat dulu nih. Wah mau lebaran deh, enggak. Ayo kata lo. Aku tinggal ngomong. Dokter rumah ini ada orang nih katanya dia orangnya baik banget ya. Kayak apa? Ya hilang itu. Dari nama apa tuh? Mau mendonorkan itu dapat duit ya. Belum. Mobil itu nanti terlalu riwayat hidupmu. Mahal gak tuh? Jadi kita nggak miskin loh. Baru dua mata loh Allah sebut. Kekayaan yang ditempelkan di badan kalian baru dua mata yang disebut. Sama nggak jadi kaya sekarang. Disebut belum balikannya. Kemudian walisana wasafatain. Dan aku jadikan kepadanya Adam dan anak-anak keturunannya Adam itu lisan, ilat lidah, bisa begini kan? Lidah itu mahal pak. Lidah itu sebetulnya. Kalau ngelatih sama kaku,
kok ilatnya mengkeret kan? Dipendekin aja ilatnya dong. Serba salah. Dan ciptaan Allah itu pas gitu, sempurna sekali. Coba rodo kedawan ilatnya kan itu, lidahnya agak panjang itu bagaimana? Tidak nggak enak mas. Nggak enak coba. Enggak, ini kan fakta ini. Iya. Umpama jika kakak rodo kedawan itu ya. Kaya leak sama. Tapi kependekan juga nggak enak. Coba ilat zaman kependekan ini. Ya. Pas banget itu kurang nih. Dan bukan hanya diberikan lidah, wasafatain. Kita dapatnya bahasa mulut. Safatain itu dua bibir. Nah, dua mulut nanti ada kesan nggak adil. Karena yang dikali dua mulut cuma perempuan. Mulutnya dua, mana rewel banget itu. Enggak usah aneh. Makanya ini bahasanya tidak mulut, tapi dikasih lidah dan dua bibir. Ujungnya mulut-mulut juga. Lesan kan mulut juga. Jadi bahasanya sini indah Allah. Adil supaya enggak. Ya kan? Nek dua bibir kan sama ya dua bibir, ilatnya siji, perempuan dua bibir, lidahnya siji. Tapi kalau bahasanya mulut, sama mirip. Ya mulutnya mau siji. Jadi sebutnya mulutnya dua itu siapa? Man perempuan. Apa benar perempuan mulutnya dua? Iya. Ya. Iya, ngerangkan. Aku rapate dong, rapate merate. Orang tahu memperhatikan itu. Makanya walisanahu wasapa saya. Kamu tuh menjadikan lidah dan dua bibir. Kita bisa berbicara, bisa nyanyi-nyanyi, bisa merasakan, bisa ngincipi ya kan? Kalau ngincipi pakai apa? Lidah. Lidah. Ya, udah ya. Kemudian udah dua hal ini yang sangat berharga bagi kita, mata dan lisan. Dan dengan lidah dan dua lisan inilah Allah sengaja ciptakan supaya apa? Orang bisa mengungkapkan isi hati. Makanya isi hati orang itu bisa kita lihat dari lisannya. Di wong basa-basi apa jujur, ini diplomasi apa jujur itu bisa kita lihat dari apa anane, rekayasa itu bisa untuk melihat itu. Karena ini untuk apa? Mengungkapkan isi hati. Ya. Kemudian wahadai nahun najdain. Lalu aku tunjukkan kepadanya, Allah yang bilang ini. Ya. Dan aku tunjukkan kepadanya najdain, dua jalan. Benar enggak? Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ya kan? Ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang plus. Kalau mau lebih dalam, ini maknanya diperdalam. Kalau tadi kan Mekah, umpamanya. Kalau kita mau menggunakan lebih dalam, coba ayat ini digunakan untuk meneliti ke dalam diri. Kita meneliti ke dalam diri. Ya. Sekarang kita meneliti ke dalam diri. Sampai wahadena najdain ya. Cukup Pak. Pertama tadi Allah bersumpah la uqsimu bihadzal balad. Benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Dekat kan? Sedangkan Allah itu dekatnya dengan kita, lebih dekat dari urat leher. Ketika Allah bilang ini kalau diukur dari urat leher, ini balad yang dimaksud ini itu apa? Tubuh kita.
tubuh kita ini adalah sebuah negeri, sebuah negara. Negara perlu diurus apa enggak? Kita bicara kembali meneliti ke dalam diri. Kalau kita menerawang ke Mekah sana kan kajuan. Kita mengambil pesan positif di balik input. Ini kan input yang kita baca. Ada pesan positif apa di balik input? Ayo kita meneliti ke dalam diri supaya bermanfaat untuk diri. Lalu semu bihazal barat. Aku bersumpah dengan ini negeri ini dekat kan? Ini kan bukan itu. Nah, Allah yang menyatakan sendiri. Sedangkan Allah dengan diri kita itu lebih dekat dari luar leher. Kalau Allah bisa di luar leher itu yang disebut ini negeri itu mana? Wa anta hilun bihadabala. Dan sedangkan engkau tinggalnya di negeri ini. Kita tinggal di negeri mana? Diri kita tinggal di mana? Tubuh kita kan? Ada yang tinggal di dalam tubuhnya. Kalau tubuh kita negeri, di dalamnya ada yang tinggal atau tidak? Dekat nggak dengan Tuhan? Pajar nggak disebut ini? Ini kalau menerima negara. Bisa dipahami, Pak? Jadi kita kayak sumpah. Terus apa lagi? Kemudian Allah juga bersumpah. Allah bersumpah kepada bapaknya manusia, yaitu Adam, dan bersumpah kepada semua keturunan Adam. Berarti ujungnya kan kepada kita sebagai manusia. Oke ya. Terus akhirnya Allah jelaskan kenapa Allah bersumpah dengan ketiga hal itu dengan kata tunjuk yang sangat dekat sekali. Ternyata kita ini dekat dengan Tuhan. Dan negeri yang ditunjuk itu adalah negeri yang dekat. Dan di dalamnya ini ada yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin dari negeri itu. Karena sejak awal penciptaan manusia Allah menyatakan, ya kan, sungguhnya aku akan ciptakan manusia ini sebagai khalifah. Pemimpin. Jadi kita masing-masing ini pemimpin. Kalau masing-masing pemimpin yang dipimpin siapa? Kamu pimpin di negerimu masing-masing. Tangan ini rakyatmu, lesan ini rakyatmu yang aku kirimkan. Mataku ini juga rakyatmu. Kamu matamu. Kuping ini juga. Kaki ini juga. Sudah. Kalau kita larut dengan yang di luar diri, kemudian yang ada di dalam negeri nggak diopeni, rusak nggak? Sekarang kalau masing-masing fokus meniti ke dalam diri, masing-masing memimpin dirinya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak yang menciptakan diri, kira-kira negeri ini jadi baik apa tidak? Ini jadi masalah memimpin dirinya nggak bisa memimpin urusan negara. Ratusan juta. Itu tujuannya, makanya pakai sumpah, Pak. Aku kasih kamu mata, dengannya kamu bisa melihat. Pimpin mataku, pimpin mataku, apa matamu? Pimpin kuping, pimpin lesan, kenapa? Pimpin tanganmu, pimpin sikilmu, pimpin pikiranmu, dengan tahan nafsumu. Iya, keren nggak? Sudah, kamu kasih, aku kasih kamu lesan. Untuk apa? Mengungkapkan. Supaya apa? Pikiranmu kamu pimpin, supaya pikiranmu bisa membuat konsep. Konsep akan melahirkan kata-kata terakhir dari kalimat. Dengan kalimat kita bisa mengungkapkan. Dengan ungkapan itu bisa membuat orang mengerti. Betul. Rahmatnya orang bisa memahami. Terus kita bisa beraksi sesuai dengan konsep.
konsep. Orang-orang yang di konsep radio apa yang dolar lo susah. Pikiran orang di konsep, di program radio apa yang mengungkapkan apa yang mau diungkapkan. Akhirnya membuat rekayasa cari contekan yang nggak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Ujung-ujungnya kopi, angger sambutan di sini ngono kae mau itu oleh nyontek. Bukan karena konsep. Kita suruh mimpin. Nah, oleh sebab itu wahadaina munajedain. Allah itu Al-Hakim Maha Bijaksana, enggak melepas begitu aja memberikan kita tugas. Wahadainahu, dan aku tunjukkan dia manusia keturunan Adam itu najedain, dua jalan. Diri kita kembali menikah dalam diri. Dua jalan, satu adalah jalan jasmani, kedua adalah jalan roh. Maksudnya kita tahu dari mana jasad kita berjalan, di mana dia finish, dari mana jasad start, ya kan? Di mana jasad finish, dari mana roh start, di mana roh finish. Jalan bukan ya? Jasad berangkat dari mana? Jasad itu ada satu jalan, minar rohmi ilal kubri. Jasad itu jalannya berangkat dari rahim yang kemarin diceritakan. Jalannya milih apa muncrat? Mana? Muncrat. Nah, orang muncrat orang jadi. Tuh, langsung kemarin yang berita itu. Jalannya apa itu? Bahannya apa itu? Jasad. Jadi ya kan, supaya bisa menembus ke pintu rahim. Dari situlah proses perjalanan jasmani. Mari kita meniti ke dalam diri. Roh diproses, berjalan di rahim itu diproses 9 bulan 10 hari. Betul nggak? Berulang perjalanan selanjutnya nyampe ke sebuah stasiun terminal fase namanya dunia. Yang tadinya hidupnya di rahim, berangkat dari rahim, mampir ke stasiun dunia. Untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Butuh petunjuk, Pak. Aku tunjukkan dua jalan. Ini jalan jasmani. Sekarang jasadmu udah sampai di dunia. Kemana finishnya jasad? Minar rohmi ilal kubri, berakhir di kuburan. Udah sampai kuburan, jasadmu selesai semua. Butuh duit? Enggak. Mikir? Enggak. Mikirin sembako naik? Boro-boro. Rasa nawai pangan cantik. Pengen rabi? Enggak. Rabi naik? Enggak. Iya. Mana pengen rabi saiki? Nanti kita nggak tahu. Nanti kalau udah nyampe di kuburan wah rabi lah rokok. Ayo. Isi gemoy. Bisa Paksa. Pengen ngopi? Kita mau ngopi sekarang. Bisa ngerokok? Bisa. Ojo nyuguhi wong sing mati itu rokok disuguro mati. Dene kesenangan rokok itu. Wis mati baru dikon rokok itu. Arep kok rokok itu sak slok saiki. Jadi ora tuku dhewe. Wis mati subuhe. Lho kok itu? Dulu kok kesukaannya itu budhe sampeyan itu anggere Jumat Kliwon wis ana budhe karo rokok enjoy. Lah ujungane yang ngisep apa? Nek ra Andri yo. Bohong-bohongan dukun macam-macam. Udah selesai kan urusan. Itu
Jalannya apa? Dasar. Ruh. Ruh kita setar, berjalan, minallah. Ruh kita berangkat langsung dari Allah. finishnya kemana? Allah. Bukan ke kuburan. Jadi kuburan kan ada rohnya enggak? Enggak ada. Rohnya kembali kepada Allah. Kecuali roh yang roh gentayangan itu orang ketinggalan. Makanya Allah bijaksana. Setelah itu wahadainahu aku tunjukkan kepadamu dua jalan. Dari input yang kita baca sudah ada pesan positif apa belum yang bisa kita terima? Kita butuh pesan positifnya apa butuh ceritanya? Pesan positif. Ya paham kan? Kita manfaatkan itu pesan positif. Ingat jasadmu, cuma sampai kuburan nanti. Kapan nyampainya? Orang ngerti bisa menghubungi sesuk. Mana udah mikir sesuk? Mumpung jasadmu masih gini terus. Kalau panen enak, ono asem-asem kan, ono asem-asem seger, mangan asem-asem. Kok es mati, gak doyan. Oh iya. Ini menarik. Loh, tadi siapa yang batin? Tumben Fakri datang. Mau ada siapa yang ngomong itu? Karena dia tahu ben masak asem-asem. Dia tahu, mengerti lah wahadainah udah sejain. Ini jalan jasa kan gitu. Coba ya. Selamat jalan jasa bener-bener. Fakta. Makanya jangan berpikir nanti. Masa jasadku nanti itu. Arep ngaji gasi awan tani sesuk. Saiki ngono. Saat ini. Nanti ngajinya gasi ya. Ternyata enggak gasi kalau nanti itu kenyataannya. Benar enggak? Enggak usah pakai nanti. Bagaimana pokoknya mulai sekarang ngaji gasi. Sekarang kan sekali gasi. Aku itu lah. Kalau nanti sesuk udah ngerti. Sesuk gasi ya. Allah percaya. Masih sesuk. Ketemu sesuk belum tentu. Sesuk boleh lah sudah makan. Betul. Ada urusan. Itu bukan niat gasi. Kan itu jaminan nanti lah. Nanti itu jasa kita yang nggak jaminan. Ya kan? Jasa kita yang nggak jaminan. Jasa kita, mesti kita sehat, kita rasa. Nggak tahunya urusan nggak bisa ditinggal. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu urusan nanti itu. Bukannya saya nolak. Ngapain berpikir nanti? Nah, kasih harus sepakat. Kasih sekarang saat ini di sini. Paham ya? Wahadainahu. Ini positif banget. Makanya jadi perjalanan roh kita ini perjalanan panjang. Nek jasad itu ya udah sampai kuburan selesai. Maka bedakan mana kuburan, mana alam kubur. Kuburan itu jadi dimensi jasmani. Nanti kalau saya sudah masuk kuburan, jasadku yang tadinya dari unsur air, dia akan mencair menjadi air, kembali jadi air. Betul nggak? Ada apa yang namanya kalau ya Proses. bahan-bahannya itu, unsurnya itu akan kembali jadi air. Yang unsurnya tanah nanti akan lenyap jadi tanah. Yang unsurnya api panas kan, balik ke unsur. Makanya tanah itu nanti di kuburan bawahnya panas kan. Yang unsur angin kembali ngaku jadi angin. Selesai udah. Tapi roh kamu dimensinya beda. Betul nggak? Beda dimensi. Frekuensinya juga beda. Jalannya juga beda. Makanya kita harus bisa bedakan. Jalan jasmani, jalan rohani. Oke ya? Bisa dipahami ya? Nah, dari sekian ayat ini minimal kita sudah ambil pesan positif supaya kita jangan mengabaikan rohani, mengutamakan jasmani, tapi juga jangan rohani terus jasmaninya kasiopeni gitu ya. Ya rohani, waya mangan enak, waya nyate, waya ngombe susu ya, waya susu ya, susu lah, urusan jasmani ya kan. Bang, betul selmu loh. Kalau mulu aja.
Jadi imbang kalau itu mulai. Karena kamu sendiri yang harus menjadi pemimpin untuk negeri kita. Mana saya udah hafal, yang mana apa sih? Memang mana? Itu rawusan, untuk etang itu. Jadi orang arah murah ya, tengah jalan bensin teh. Maksudnya apa? Kalau bensin, ya kan? Bensin itu duduk ya, ujuk-ujuk apa? Ini kempes nggak taunya nggak bisa ditempel karena pentilnya itu suwe. Terus untuk ganti ban. Ayo nasi tuku sate malahan, teneng penembel. Ben larang sikik yang penting tekan ngono. Kamu awak kalau lihat. Sudah memberikan fasilitas. Kami ngomong-ngomong, mesti Gusti Allah cukupi. Wis kok, mesti iso. Itu Gusti Allah, sampai dapat yakin ya Gusti Allah. Diri kita, ojo meneng-men. Kita pemimpin, kejahterakan awake. Pokoknya harus sejahterakan orang juga banyak sejahtera. Ini namanya ada apa? Betul. Oke lanjut ya. Udah ini supaya ada manfaatnya. Hikmah ya, kita ambil hikmah untuk diri. Supaya masing-masing bisa ambil manfaat. Rohanimu juga jangan biarkan. Karena rohanimu kalau gersang, hidup ini nggak akan pernah tentram, nggak pernah tenang. Nanti nggak bakal dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainah. Karena mutmainah adanya di dalam urusan rohani. Usahakan rohani kita mutmainah. Karena itu nanti yang kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Rodiatan itu yang rohani, yang jasadmu kuburan selesai guroyoan ya makanya cepat-cepat kegendang dikubur cepat-cepat ojo kubur suwen bulan kuburan apa wah udah sultan dari kuburan kenapa oleh kesuwen ambune badek apa sing harus betah ambu batangnya wae jadi bener paksane bener ngomong itu lulus biasa akan tadi yang makan enggak ujung dunia cuma 200 kan ujung dia mau dibungkus kain oke sadar ya mudah-mudahan sadar mudah-mudahan tak kalau masalah ngerti udah pada ngerti lah cuma nunggu sadar kami nak sadar ini enak penting sadar. Setelah sadar, di situ ada kiamat zaman tahu bagaimana hari kebangkitan itu. Setelah zaman sadar, bangkitkan kesadaran zaman. Nanti yang rahasia akan ditampakkan oleh Tuhan. Sudah, ditampakkan. Kita sadar. Kita nggak sadar. Coba nanti pas sadar, bisa kita tahu. Oh lagi sadar. Apa yang kita lakukan sekecil apapun kesalahan, ketika kita sadar, kita tahu. Tapi dalam kondisi biasanya pas bergonjang kan, makanya itu ditampakkan setelah kiamat baru baas bangkit. Sama sekali ketika bangkit kesadaran kita akan mulai selama ini saya sendiri. Memang ini yang harus saya terima karena perlakuan saya selama ini itu kalau lagi sadar ini benar pernah begitu. Kalau nggak pernah memang tambah ya. Nah, tahu belas sudah sama ngono, mending enggak. Fakta itu. Jadi jangan menghayal kiamat nanti kalau sudah hancur gitu. Gunjang ganjingnya diri sampean itu ketika itu akan menimbulkan sebuah kebangkitan kesadaran. Nah, begitu sadar ditampakkan apa yang kita selama ini kita. Ya, ini hikmah. Kita memetik pesan dibalik input yang kita terima tentang kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah, bersumpah dengan Adam dan anak cucunya, gitu ya. Terus Allah menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana itu orang yang kuat akhirnya ditunjukkan oleh Allah juga. Allah itu Maha Kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim Babarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.